Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya. Nah, materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9, kita lihat bukunya bab 3, menyusun cerita pendek. Nah, kalian bisa di sini bisa lihat di buku kalian masing-masing ya. Tujuan pembelajarannya itu ada 3 poin. Nanti kalian bisa baca. Sesudah dibaca, kita lihat lagi di sini adalah kegiatan 4 aspek kebahasaan cerpen. Ciri-ciri kebahasaan teks naratif, ciri kebahasaan yang menonjol dari teks naratif, khususnya cerita pendek, fiksi sebagai berikut. Nah, di situ ada 5 poin ya. Satu persatunya nanti kalian bisa baca ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya. Menjelaskan apa? Nah, di sini tentang cara menyusun cerita pendek. Kalian masih banyak yang belum paham tentang cerpen, cerita pendek. Nah, kalau cerita pendek itu kalian bisa membuat kerangkanya dulu. Kalau sesudah membuat kerangka, kalian bisa imajinasi. Nah, jangan lupa kalian membuat imajinasinya apa saja. Judul ya, judul harus sesuai dengan tema. Kalau tidak sesuai dengan tema, itu namanya bukan cerita pendek ya. Nah, kalian bisa lihat di buku pelajaran kelas 9 ya. Cerpen itu beda dengan novel ya. Kalau novel itu biasanya banyak ya, banyak nomornya ya. Tapi kalau cerpen itu hanya cerita pendek, hanya 1 lembar ya. Karena kenapa? Kalau kita bisa lihat cerpen biasanya yang ada di buku-buku biasanya hanya 1 lembar atau 2 lembar. Tapi kalau novel itu bisa berpuluh-puluh halaman ya. Itu bedanya ya anak-anak. Apa bedanya dengan cerita pendek dan novel? Nah, nanti kalian bisa lihat lagi nih di sini ya. Lihat di depannya nih yang di bab 3 ya. Karena kita materinya sudah memasuki bab 3, jadi kalian tidak bisa main-main lagi ya anak-anak. Karena kenapa? Karena kalian sudah kelas 9, tidak ada yang main-main lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat nih ya. Kita lihat yang poin-poinnya ya. Kalian kan tadi sudah lihat di bab 3 yang menyusun cerita pendek ada 3 poin. Di sini ada ciri-cirinya, ada 6 poin. Nah, di situ adalah kalian bisa baca ya, ada sudut pandang ya, ada beberapa dialog ya. Nah, di situ ada kata benda. Yang nomor 4-nya uraian deskripsi ya. Yang kelima penggunaan kata majas ya. Penggunaan pertanyaan retoris. Nah, di sini Ibu menjelaskan nih. Pasti kalian tidak tahu apa yang disebut dengan kata majas ya. Kata majas itu adalah kata perbandingan, ya. Yang kata gimana sih, Bu? Perbandingan itu? Nah, biasanya kan kita di sini bisa lihat ya. Nah, kalau kalian di sini yang nomor 5, majas. Penggunaan majas ya. Nah, di situ majas A, B, C ya. Simil ya, metafora sama personifikasi. Kalian bisa di situ lihat yang A-nya perbandingan langsung. Ya. Yang B-nya metafora perbandingan tidak langsung ya. Yang ketiga, yang C-nya personifikasi adalah benda mati. Ya, benda mati yang kalian bisa lihat di sini ya. Apa benda mati? Ya, contohnya makhluk yang apa? Makhluk hidup. Ya, benda mati yang sebutnya apa dengan dianggap seperti makhluk hidup. Contohnya apa? Langit bergerak-gerak ya. Apa? Kerikil di jalan, berjalan-jalan ya, seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Nanti tugas kalian adalah membuat cerita pendek di kertas bergaris ya. Cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia tentang menyusun cerita pendek. Kalian jangan lupa ditulis tanggal dan nama kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya. Khususnya kelas 9. Kita ya di sini bisa lihat ya poin-poinnya. Nah, tujuan pembelajaran adalah 3 poin. Nah, poin pertama menyusun ragam teks narasi cerpen, menyusun cerpen, menyajikan dan pembahasan hasil telaah model, memahami penggunaan kata deskripsi, kata ekspresif, majas pembaca dan pendengar dalam cerpen ya. Nah, di sini kita lihat mengenal tujuan dan fungsi teks narasi ya, mengetahui struktur cerpen, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan cerpen, menganalisis struktur cerpen. Nah, kalian bisa baca di sini di bab 3 ya. Kita lihat di sini ciri-cirinya ya anak-anak. Kalian baca dulu nanti. Di sini kegiatan 4 aspek kebahasaan cerpen. Ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Ciri kebahasaan yang menonjol dari teks naratif, khususnya cerita pendek. Fiksi dengan berikut. Nah, di sini ada 6 ya anak-anak. Nah, kalian bisa baca satu persatunya nih. Nah, Ibu menjelaskan sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Cerita menjadi orang pertama atau orang ketiga. Nah, yang nomor 2, beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau lampau ya. Nah, yang ketiga, kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat atau bermakna khusus, misalnya memilih kata beringin atau tren besi dibanding pohon. 4. Uraian deskripsi yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, baunya seperti apa-apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan apa lain-lain. Di sini penggunaan majas ya. Penggunaan majas itu ada 3, A, B, dan C. Smile. Nah, perbandingan langsung, skor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari tapelnya sambil menjerit sedih-sedihnya ya. B-nya metafora. Metafora adalah perbandingan kita tidak langsung atau tersembunyi. Dia memiliki hati batu, keras kepala seperti lembu. Yang C, personifikasi. Personifikasi benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Awan terlatih-latih melintas di langit. Kerikil di jalan tampak pucat. Nah, yang nomor 6, yang terakhir ya anak-anak, menggunakan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Pernahkah tinggal di rumah apung di sungai itu? Nah, kalian bisa lihat materi dari sini ya. Anak-anak lihat di sini bab 3, menyusun cerita pendek. Apa saja yang disebut dengan menyusun cerita pendek? Kalian bikin dulu nih. Sebelum kalian membuat,
kalian imajinasi dulu. Nah, apa saja yang harus kalian membuat cerpen? Jangan lupa kalian membuat apa? Kerangka karangannya dulu. Kalau sesudah membuat kerangka karangannya, baru kalian salin di buku. Sesudah kalian salin di buku, kalian baca dulu. Sesudah baca, baru kalian salin ke kertas bergaris atau kertas folio, ya. Nah, jangan lupa tulis tanggal dan nama kelas masing-masing, ya. Pembelajaran bahasa Indonesia tentang menyusun cerita pendek cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.